Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran Al-Quran, yaitu pelajaran untuk kelas 6 putra dan putri. Anak-anak sekalian sudah siap semua ya? Ini yang kita baca Al-Quran melanjutkan, yaitu surat Hud juz 12 ayat 9 sampai ayat 16. Sebelumnya saya bacakan dulu mulai ayat 9 sampai 16, lalu saya bacakan per ayat atau per wakof, nanti kamu tirukan bersama-sama baik di rumah maupun ada yang berada di pondok. Sudah siap semua ya? Langsung saja saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بأشر ثور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Anak-anak sekalian, sekarang saya bacakan per ayat atau berwakof, nanti diturunkan bersama-sama, kemudian saya jelaskan tentang masalah tajwid untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran mutajwid waktu kelas tahun-tahun dulu, kelas 4, kelas 3, biar tidak lupa ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Walain adaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu. Ayo mari baca bersama. Innahu laya'usun kafur. Ayo bersama. Walain adaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu layaqulanna dhaba as-sayyi'atu 'anni. Mari bersama. Innahu lafarihun fakhur. Baca bersama. Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ayo bersama. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ. Ayo bersama baca. وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. Ayo bersama. إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ Wallahu ala kulli syai'in wakil. Ayo baca bersama. Am yaquluna iftarah. Bersama. Qul fa'tu bi asyri suwarin mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum. Bersama. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Baca bersama. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. Ya bersama. فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. Sama. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum. Ayo bersama. Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya bersama. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. Ya bersama diturukan.
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Sekarang mari kita mengingat kembali bacaan-bacaan ilmu tajwid, kitab Syifaul Janan, Tuhfatul Atfal dulu yang pernah kalian pelajari di waktu kelas 3, kelas 4 agar tidak lupa ya. Mungkin dulu ada yang belum paham, sekarang yang tambah paham, yang belum bisa biar tambah bisa, yang sudah bisa biar tambah mengingat kembali pelajaran-pelajaran. Karena ilmu tajwid ini adalah merupakan alat ya untuk membaca Al-Quran. Karena ilmu tajwid ini sangat penting sekali, walaupun misalkan anak-anak membacanya sudah benar tapi bacaannya kadang-kadang nama bacaan lupa ya. Ayat yang kita baca tadi mulai ayat 9, di situ ada ayat wala in adaquna, ada nun mati bertemu hamzah. Di situ ada alif yang berharokat a, i, u, itu namanya hamzah. Kalau nggak ada harokatnya namanya alif ya. Kalau ada harokatnya a atau i atau i namanya hamzah. Di situ ada nun mati bertemu hamzah. Bacaan apa anak-anak? Itu namanya bacaan apa? Idhar ya. Jadi harus dibaca jelas. Nunnya itu dibaca jelas karena bacaan idhar. Huruf idhar ada berapa? Masih ingat? Ada 6, namanya huruf halaku. Hamzah, ha, kha, ain, ghin ya. Dinamakan halak karena itu tenggorokan, tempatnya di tenggorokan. Jadi huruf 6 itu tempatnya di tenggorokan, tidak di lesan, tidak di bibir, dua bibir bukan, tapi di tenggorokan tempatnya. Misalnya kan dipindah huruf ini, huruf halak dipindah ke bibir nggak bisa. Karena setiap huruf yang ada 28 itu punya tempat tersendiri. Kalau kok dirubah ini nanti akan berubah juga artinya ya. Jadi huruf ain misalkan dibaca a misalnya. Contoh misalkan lafadz mestinya alim pakai ain, dibaca dengan pakai hamzah alim, itu artinya berbeda jauh anak-anak ya. Jadi alim zat maha, Allah zat yang maha mengetahui. Kalau alim pakai hamzah itu artinya akan pedih. Jadi jauh artinya. Makanya membaca Al-Quran ya harus dilatih terus sampai sesuai makhrajnya, huruf-hurufnya ini ya benar ya. Jadi nggak boleh dikarang sendiri, diawur gitu aja nggak boleh ya. Terus selanjutnya ada lafadz adzaqna, itu ada huruf qaf yang mati. Masih ingat anak-anak? Huruf qaf itu termasuk yang mati, termasuk huruf apa? Huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? Yaitu ada 5. Qotbu jadin, qaf, ta, ba, jim, dan dal ya. Nah huruf qalqalah itu maksudnya apa? Qalqalah itu suara huruf 5 itu apabila mati maka suaranya itu membalik, baik matinya itu yang asli atau karena waqaf. Karena waqaf, kalau huruf ini namanya yang asli adzaqna, itu huruf qaf mati asli. Yang mati karena waqaf, karena berhenti bagaimana? Ya kayak itu min alaqin, min alaqu, qafnya itu karena ada alakin, min alakin terus diwaqafkan berhenti menjadi min alaqu. Jadi namanya mati karena waqaf, itu qalqalah juga. Lah qalqalah itu apa? Suara membalik, sehingga kalau dibaca itu ada suara membaliknya. Jadi nggak boleh dibaca adak gitu aja, nggak boleh, salah ya, keliru, nggak pas ya. Harus dibaca membalik, adaqu, aqu ya, atta ya. Misalkan ba, abe, jim misalnya aj ya, kalau mati ya, dal, ade ya, itu namanya qalqalah. Jadi ibarat anak-anak sekalian kalau waktu olahraga itu ya, sepak bola, anak-anak yang laki-laki itu ya, misalkan anak-anak akan menembak bola, nyaduk bola, apa namanya itu, menendang bola ya, itu jarak 2 meter
depannya ada tembok, bola kamu tembak, kamu saduk ya, kamu tendang dengan keras ya, akhirnya bolanya itu kena tembok kembali ke badanmu, kamu geblak, lah itu namanya kolkolah ya. Kalau kamu tembak jarak 2 meter 1 meter kok nggak kembali, itu namanya belum pas nembaknya, belum mantap, kolkolahnya nggak ada ya. Ini huruf kolkolah. Ada lafadz lagi al-insan. Al-insan itu ada non mati bertemu sin. Bacaan apa? Bacaan ikhfa ya. Masih ingat huruf ikhfa itu banyak sekali ya. Paling banyak di antara huruf non mati dan tanwin, huruf hijaiyah itu bacaan ikhfa paling banyak ya. Karena apa? Selain bacaan idhar, selain huruf idgham bi gunnah, huruf idgham bila gunnah, huruf iqlab, itu milik huruf ikhfa. Ikhfa itu bacanya samar, nggak jelas, nggak boleh baca insana, nggak boleh, harus samar. Insana, al insana, nggak boleh al insana. Ini untuk membedakan, makanya belajar ilmu tajwid ini pentingnya itu, jadi nggak diawur ya. Ada lafadz minna, minna ya, itu ada minna rahmatan summa, ada lafadz summa, itu namanya huruf apa? Nun dan mim itu yang ditasydid anak-anak, itu namanya huruf gunnah, yaitu mendengung. Huruf mendengung ini ya, tempatnya gunnah di mana? Masih ingat? Tempatnya yaitu di janur hidung. Istilah ilmu tajwid namanya al-khoisum. Jadi namanya, jadi kalau kamu membaca misalnya minnah summa, itu masih belum gunnah. Gunnah itu tempatnya janur hidung, di hidung di atas, nah itu di dalamnya hidung. Makanya coba kamu membunyikan bukti untuk itu tempatnya nun dan mim tasydid di khoisum, coba kamu tutupi, ayo coba bersama-sama. Bin, bin, akan hilang ya, nggak bisa minna, kalau hidungnya kamu tutupi akan hilang, min, hilang. Itu kalau cuma di bibir itu namanya belum guna, belum sempurna, makanya harus agak ditahan, minna summa, sampai rasa ngengnya itu masuk, itu namanya tempatnya gunnah ya. Jadi kalau belum masuk ya berarti belum pas, gitu aja ya. Itu ada lafadz karena huruf gunnah hanya 2 itu, nun dan mim yang ditasydid ya. Kalau mim berharokat, nun berharokat bukan ya. Mim nun yang ditasydid. Summa naza'naha minhu, itu ada lafadz minhu, nun mati bertemu hak. Bacaan apa tadi? Jelas bacaan idhar ya. Di sini ada lafadz minhu, itu ada kalau di waqafkan ada 2 huruf yang mati. Jadi cara mewaqafkan bagaimana? Ya harus 2 huruf itu dimatikan semua, diurut. Mulai nunnya mati, kemudian matikan hak. Jadi membacanya min, gak boleh min tok, gak boleh, berarti haknya hilang, menghilangkan 1 huruf. Maka harus dimatikan nun dulu, min, tekan haknya min, ada rasa hak yang mati. Nggak boleh cukup min, itu aja nggak boleh, itu namanya menghilangkan 1 huruf. Itu kalau ada mati 2 huruf ya. Banyak, misalkan lafadz watabba, itu nggak boleh watab gitu, nggak boleh. Kalau mau wakafkan nggak boleh watab ya, nggak boleh, kurang pas. Gimana ya watab, karena ada watabba ya. Itu contoh wakaf yang 2 huruf. Banyak lain-lainnya. Ainal kitar, kitar, kita nggak boleh karena belakangnya ada ro, makanya rajanya kitor, ada rasa mematikan huruf tok dan ro ya. Walain adzaqnahu na'ma'ah, ada lafadz na'ma'ah, ada lafadz ba'da dharra'ah, panjang-panjang. Itu bacaan apa anak-anak, masih ingat? Itu namanya bacaan mad wajib muttasil. Mengapa disebut mad wajib muttasil? Karena ada huruf mad bertemu hamzah dalam 1 kalimat. Berapa panjangnya, masih ingat? Panjangnya 2,5, berapa? 2,5 alif atau 5 harokat. Maka juga tak panjang, wajib muttasil ya. Jadi nggak boleh dibaca nakma wadda ba'da dharra, pendek nggak boleh.
Yang baik sempurna baca 2,5 alif atau 5 harokat ya. Karena saya pernah tanya ke waktu ujian anak-anak itu kenapa kok dibaca panjang lafadz jaa? Oh karena ada shrednya Pak itu. Lah kalau shrednya saya buang, bingung ya, karena lupa bacaannya ya. Lanjutnya masadul yaqulan dhahabas sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur illal ladzina sabaru 'amilus shalihat ulaika. Ada lafaz ulaika juga panjang. Bacaan apa itu? Mad wajib muttasil. Mengapa disebut mad wajib muttasil? Karena ada huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kalau bertemu hamzah, huruf mad bertemu hamzah selain satu kalimat, bacaannya apa? Mad jaiz munfasil. Ini beda ya. Sama-sama bertemu hamzah tapi yang satu kalimat, yang satu dua kalimat. Lahum maghfiratun. Itu ada lafaz mem mati bertemu mem. Masih ingat bacaan apa mem mati ketemu mem? Ya, itu namanya bacaan idgham shaghir. Ada yang menyebut idgham misli ya, idgham shaghir, idgham misli ya, karena ada mem mati bertemu mem. Hukumnya mem mati bertemu mem itu, hukumnya mem mati bertemu huruf hijaiyah itu ada 3 bacaan. Yang satu idgham misli, mem mati ketemu mem atau idgham shaghir. Yang dua mem mati bertemu ba, bacaan apa? Ikhfa apa? Ikhfa syafawi. Mem mati bertemu ba. Selain mem dan ba namanya bacaan apa? Idhar syafawi. Idhar syafawi itu maksudnya gimana? Yaitu memnya itu dibaca jelas, nggak sama dengan idgham misli. Kalau idgham misli lahum maghfiratun, memnya ditahan. Tapi kalau ketemu dengan lainnya selain mem dan ba itu memnya harus jelas, idhar syafawi. Jadi misalnya contoh lahum adanun, memnya harus gak boleh lahum adanun, salah ya. Itu nama idhar syafawi harus jelas ya. Wa ajrun kabir, ada tanwin bertemu kaf, bacaan apa? Ikhfa. Lanjutnya fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaika. Ada lafaz tarikum ba'dha. Itu ada tanwin bertemu apa itu? Bertemu ba. Ingat bacaan apa? Non mati tan atau tanwin bertemu ba? Bacaan iqlab ya. Hanya hurufnya hanya satu, iqlab itu non mati atau tanwin bertemu ba. Makanya dibaca tarikum ba'dha ma yuha ilaik. Sekarang lanjutnya ada lafaz ma yuha ilaik, ada dibaca panjang. Hanya itu dibaca panjang. Bacaan apa? Ayo tadi saya jelaskan. Bacaan apa? Ada huruf mad bertemu hamzah selain satu kalimat. Bacaan apa tadi? Mad jaiz munfasil, karena pisah huruf mad bertemu hamzah, makanya itu dibaca. Berapa panjangnya? Sama. Menurut imam yang masyhur, Imam Hafiz baca sama, tidak dibaca pendek. Walaupun itu jaiz, tapi menurut Imam Hafiz baca yang masyhurah bacaan itu baca panjang sama. Ma yuha ilaika. Kayak lafaz itu ya ayyuhalladzina amanu juga ada yang baca pendek ya ayyuhal, itu imamnya lain ya, imamnya lain. Tapi untuk yang masyhurah Imam Hafiz ya dibaca panjang ya ayyuha, itu kan ada huruf mad bertemu hamzah selain satu kalimat. Lanjutnya lafaz wadha'ikum, bacaan apa itu? Ingat ada huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat, bacaan mad wajib muttasil. Berikutnya ada tanwin bertemu ba, dhaikum bihi, tanwin bertemu ba, bacaan apa tadi? Iqlab. Berikutnya lafaz, ada lafaz sadruka ayyaqulu, ada nun mati bertemu ya, bacaan apa anak-anak? Ingat bacaan idgham apa? Bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah ada berapa?
ada 4, yaitu yan, mu, ya, nun, mim, wawu. Diingat, yan, mu, ya, nun, mim, wawu. Jadi idgham bi gunnah, diidghamkan dengan mendengung. Ayyaqulu, nggak boleh dibaca idhar, jelas. An yaqulu, salah. Karena itu harus idgham bi gunnah. Lafadz berikutnya laula unzila. Itu ada panjang lagi ya. Bacaan apa tadi? Itu ada huruf mat bertemu hamzah selain satu kalimat. Bacaan apa? Mad jaiz mung fasil. Unzila. Non mati tungza. Bacaan apa? Baca samar-samar. Namanya bacaan ikhfa. Alaihi kangzun au jaa. Ada tanwin zun au. Bacaan apa itu? Oh, kangzun dulu. Nun mati bertemu za sama tadi ya, ikhfa. Ada tanwin bertemu, nun mati bertemu za. Selanjutnya ada tanwin bertemu hamzah, zun au ya, kangzun au. Tadi yang pertama tadi ada tanwin bertemu atau nun mati bertemu hamzah, bacaan apa? Tanwinnya baca jelas, nunnya baca jelas, bacaan apa? Idhar. Aujaa dibaca panjang ya, itu huruf mat bertemu apa? Hamzah dalam satu kalimat. Bacaan apa? Mat wajib muttasil ya. Jim, ada huruf jim. Masih ingat tempatnya huruf jim ya? Di mana tempatnya itu ya? Tempatnya di tengah-tengah lidah. Harus ditekan, nggak boleh ja. Jalan, jual, ya, jimnya harus tekan, ya itu namanya jim, huruf nggak boleh jalan, jual. Cara maca Arab gak pas ya. Aujaa ditekan. Termasuk koncone jim apa anak-anak masih ingat? Yaitu apa? Huruf shin. Bacaan harus di tengah-tengah lidah, shi. Ya ini dibaca tengah-tengahnya lidah, ya. Tengah wasatul lisan, tengahnya lidah ya. Auja ma'hu malak. Innama, ada lafadz innama nun ditasydid tadi, bacaan apa? Guna. Innama anta, ada huruf mat bertemu hamzah selain satu kalimat, bacaan apa tadi? Mad jaiz mung fasil. Ada lafadz anta, nun mati bertemu tak, bacaan apa tadi? Samar ikhfa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ada lafadz syai'u wakil, kok syai'in qadir ya, syai'u wakil. Ada tanwin bertemu wawu. Masih ingat tadi? Bacaan apa? Huruf wawu termasuk huruf bacaan idgham apa? Bigunna. Lalu huruf bilaguna apa saja anak-anak masih ingat? Yaitu hanya 2, yaitu lam dan ra. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftariyatin. Jadi di situ ada lafadz sin. Sin itu kalau di dhammah atau di kasroh itu jangan sampai mencucu, tetap meringis su ya, jangan sampai su. Nah, su mencucu dari short ya, sasi su ya. Nah, itu harus dibedakan. Kalau mencucu nanti jadi short, artinya berbeda. Apalagi kalau membedakan short di kasroh, jangan jadi sin. Biasanya sirotol menjadi sirotol dari sin, salah, artinya nanti juga berbeda ya. Sirotun dengan siroton jadi berbeda ya. Huruf yang paling tipis sendiri yaitu sa, ujung lidah dikeket ujungnya lidah, mis sasi susas paling tipis ya. Huruf yang paling tipis huruf sa, mislihi di ujung lidah ya, mis ya, ilat udun lidah di ujungnya itu ya, di gigi depan sedikit dicakot sedikit ya, mis ya. Muftarayati wada'u man istata'atum min dunillah mastata'atum min ya, itu ada mem mati bertemu samar berdadi idgham shaghir. Min dunillah bacaan ikhfa, in kuntum shadiqin itu sama ya, in kuntum shadiqin nun mati bertemu kaf, ada nun bacaan ikhfa. Tum in kuntum nun mati bertemu ta, bacaan ikhfa kuntum shadiqin.
Itu bacaan apa? Mim mati ketemu shad. Bacaan masih ingat? Bacaan idhar syafawi. Makanya tum nggak boleh dibaca lama. In kuntum shadin, salah ya. Harus in kuntum shadiqin. Jadi memnya dibaca jelas, namanya idhar syafawi. Fa'ilam ada lafadz lati fa'ilam. Fa'ilam itu asalnya inlam ya, fa'inlam ya. Makanya menjadi fa'ilam, adanya fa'inlam ya. Itu dibaca idgham bila guna, itu asalnya ada nun mati bertemu lam. Fa'ilam yastajibu ya. Lakum fa'lamu, ada mati bertemu fa, itu juga bacaan tadi apa? Mim mati bertemu fa, selain mim dan fa. Mim mati ketemu selain mim dan ba, bacaan apa? Idhar syafawi. Mim mati bertemu fa, idhar syafawi. Fa'lamu annama, bacaan tadi apa? Ada huruf mat bertemu hamzah selain satu kalimat, yaitu bacaan apa namanya? Mad jaiz munfasil. Annama bacaan gunnah ya. Unzila tadi sudah ikhfa bi ilmillahi wa la ilaha. Wa an la, nun mati bertemu la, lam. Bacaan apa tadi? Tanwin dan nun mati bertemu lam dan ro. Bacaan apa tadi? Idgham bila gunnah ya. Ada yang menyebut idgham bi ghairi gunnah ya. Makanya tidak dibaca wa an la, tapi membacanya apa? Wa alla. Ada lafadz lanjutnya la ilaha, itu banyak panjang lanya. Jadi membacanya harus panjang, la ilaha illallah, la ilaha. Ini ada lafadz la ilaha. Itu ada huruf mat bertemu hamzah, a i u i ya. Hamzah berharokat, a itu hamzah bukan alif ya. Bertemu hamzah selain satu kalimat. Makanya itu dibaca tadi apa? Mad jaiz munfasil illahu. Fahal antum muslimun, ada lafadz fahal antum, lafadz nun mati bertemu tak, bacaan ifa. Mim mati bertemu mim, bacaan apa? Bacaan apa? Idgham apa? Bacaan apa? Idgham shagir. Ya itulah sedikit kita menambah pelajaran Al-Quran, dan semoga anak-anak sekalian sregep derese diteras diwaca-waca. Ojo sampai aras-arasen, mergo maca Quran itu merupakan ibadah ya. Jadi ibadah, jadi gak enek marine maca ibadah sampai hatta yakal yakin, sampai mati ya. Mulane kaya ustadzah barang ini yo bendino cek deres ya. Bahkan saiki nduk grup guru-guru itu ada ngaji juz-juzan ya, sak minggu khatam. Itu juga dalam rangka untuk membiasakan baca Al-Quran, menambah ibadah-ibadah sunnah ya. Mergo maca Al-Quran itu merupakan ibadah, dan ibadah yang mudah tapi ganjarannya gede. Mergo apa? Bikulli harfin hasanah, setiap satu huruf itu diganjar satu kebaikan. Lah satu kebaikan itu sudah meliputi, nggak bisa dihitung untuk apa saja ya. Nggak kena digambarno hasanah siji guys, opo ae kan nek sembarang ya. Ini huruf ya, mulane maca alif lam mim iku gak sak huruf, tapi apa? Telung huruf, alif dhewe, lam dhewe, mim dhewe. Mulane lah ngaji ku ya ngono, kudu sregep. Pancen apa? Hawane ya aras-arasen, mergo setan niku mesti nggodho aras-arasen. Masih ora kok kamu saja, masih yang tuwek-tuwek guru-guru ya deres ya aras-arasen padha ae. Masih saya ini kan deres ya meksa, mergo setan niku nggodho. Mergo barang sin apik huffatil jannah bil makari. Barang sin dadi swarga itu dihiasi dengan kebencian, malasan. Lah setan niku nggodho. Nah tapi nek gawe kayak sampean misalnya dulinan gim-giman, setan gak nggodho tambah terusno disorong dulinan. Tapi nek jak ngaji ngantuk aras-arasen iku mergo setan nggodho. Ya mulane ya kudu sregep awake dhewe bareng-bareng ya selalu semangat. Mergo
ganjarane maca Quran iku afdhol ibadati ummati tilawatul Quran. Luwih utamane ibadah umatku, umate Kanjeng Nabi ku maca Quran. Masih gak artine untuk ganjaran. Kayak sholawat, maca Quran gak untuk artine khusus. Dua ini diganjar sampai Gusti Allah ya. Itu saja dulu. Semoga kita bisa semangat selalu membaca Al-Quran, luweh-luweh gelem nyicil ngapalno surat-surat pendek-pendek dihafalno ya. Itulah anak-anak sekalian, mari kita tutup dengan membaca kalamun ya. Kalamun qadimun la yumallu sama'u kanazza'an qawlin wa fi'alin wa niyati bihi astafi min kullin da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. إلى هنا وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.